Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi terkait telur untuk mata kuliah Hygiene dan Keamanan Produk Hewan. Produk asal hewan yang dapat dikonsumsi manusia meliputi daging, susu, dan juga telur. Produk asal hewan merupakan sumber gizi utama untuk pertumbuhan dan kehidupan manusia. Namun, produk asal hewan akan menjadi tidak berguna dan membahayakan kesehatan apabila tidak aman. Oleh karena itu, keamanan pangan asal hewan bagi manusia merupakan persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kepanikan masyarakat akibat kasus penyakit sapi gila di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya pada akhir tahun 90-an. Kemudian ada cemaran dioksin pada produk ternak di Belgia dan Belanda pada tahun 99 dan kasus penyakit antraks pada domba dan kambing di Bogor pada tahun 2001 menggambarkan betapa pentingnya masalah keamanan pangan asal ternak karena tidak hanya berdampak terhadap kesehatan manusia tetapi juga pada perdagangan domestik maupun global serta perekonomian negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Bahaya atau hazard yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak dapat terjadi pada setiap mata rantai, mulai dari praproduksi di produsen, pasca produksi, sampai produk tersebut didistribusikan dan disajikan kepada konsumen. Nah, di era globalisasi, tentunya tuntunan terhadap keamanan pangan asal hewan sangat dititik beratkan. Jadi kesepakatan mengenai aplikasi tindakan sanitary dan phytosanitary itu dibuat. Sebagai contoh, dibentuklah Codex Alimentarius dan di Indonesia sendiri dibentuk perundang-undangan terkait pangan dan juga perlindungan konsumen. Nah, bahaya atau hazard yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan ini sendiri meliputi penyakit ternak, kemudian penyakit yang ditularkan melalui pangan atau yang kita kenal dengan istilah foodborne disease dan juga cemaran atau kontaminan bahan kimia dan bahan toksik lainnya. Seluruh produk asal hewan, baik itu daging, susu, dan juga telur yang beredar di Indonesia tentunya harus asuh yang artinya aman, sehat, utuh, dan halal, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Sehingga penerapan keamanan pangan dalam penyediaan pangan asal hewan itu perlu dilakukan, yang kita kenal dengan istilah safe from farm to table concept. Nah, telur sebagai salah satu sumber protein hewani, dia memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi, di mana biasa digunakan atau dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur makanan, dan lain sebagainya. Struktur dan komposisi telur itu sendiri, jadi sebutir telur terdiri atas kulit telur, lapisan kulit telur, membran, putih telur, kuning telur, bakal anak ayam, dan juga kantung udara. Di mana telur terdiri dari 3 komponen utama,
Jadi ada yang kita kenal dengan istilah bagian kulit telur, ini terdiri dari 8-11%. Kemudian putih telur atau albumin sekitar 50-65%, dan kuning telur 27-32%. Telur yang terdiri dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur memiliki beberapa bagian. Jadi adik-adik bisa melihat di slide. Dan nilai gizi telur ini sendiri dia banyak sekali, mengandung hampir sebagian telur itu hampir sebagian 50% terdiri dari protein, dan semua lemak itu terdapat pada bagian kuning telur. Kemudian selain itu kandungan gizi lainnya berupa mineral dan juga vitamin. Telur ini sendiri bisa berasal dari telur ayam, telur bebek, puyuh, dan lain-lain. Nah, kualitas telur ini sangat ditentukan oleh yang pertama adalah kualitas bagian dalam. Jadi yang bisa kita lihat bagian dalam itu terdiri dari kekentalan putih dan kuning telurnya, dan bagaimana posisi kuning telur, serta ada tidaknya noda atau bintik darah baik pada putih ataupun kuning telur. Kemudian kualitas lainnya yang perlu kita perhatikan dari telur adalah bagian luarnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bentuk dan warna kulit, kemudian permukaan telur, keutuhan, serta kebersihan kuning kulit telur. Kualitas telur itu dia terbagi menjadi kualitas AA, kualitas A, dan kualitas B yang terbagi ke dalam masing-masing bagian telur. Untuk kualitas telur, bagian kulit telur dikategorikan kualitas AA apabila bagian kulit telur itu bersih, tidak retak, dan juga bentuknya normal. Kemudian dikategorikan kualitas A apabila bersih, tidak retak, dan juga normal, serta kualitas B dikategorikan apabila kulit telurnya terang, ada sedikit noda, tidak retak, dan bentuknya kadang-kadang tidak normal. Begitu juga untuk bagian telur, ruang udara, putih telur, dan kuning telur itu dapat dikategorikan memiliki kualitas AA, kualitas A, dan kualitas B yang masing-masing memenuhi kriteria seperti yang terlihat pada tabel. Untuk pengawasan mutu telur itu sendiri dapat dilakukan terhadap bagaimana keadaan fisik, kesegaran isi telur, pemeriksaan kerusakan, dan pengukuran komposisi fisik telur. Keadaan fisik yang dimaksud dari telur itu mencakup hal ukuran. Dalam hal ini yang kita bisa periksa adalah berat, panjang, dan lebar. Kemudian keadaan fisik lainnya itu adalah warna. Warna dikategorikan sebagai putih, agak kecoklatan, dan juga coklat. Sedangkan kondisi kulit telur dikategorikan apakah tipis atau tebal, kemudian bentuk atau rupa, bulat atau lonjong, serta kebersihan kulit telur. Sedangkan mutu telur lainnya yang kita bisa lihat adalah terhadap kesegaran isi. Kesegaran isi ini dimaksudkan sebagai kondisi di mana bagian kuning telur dan putih telur yang kental berada dalam keadaan membukit, di mana bila telur dipecahkan, kemudian isinya diletakkan di atas permukaan datar yang halus, misalnya kaca. Kemudian kita bisa menetapkan kesegaran isi telur ini dengan metode subjektif dan secara objektif. Secara subjektif itu adalah secara Kenling, sedangkan objektif
kita harus memecahkan telur. Untuk menentukan apakah kondisi telur ini sudah baru, masih baru, ataupun sudah lama, serta kualitas-kualitas telur lainnya. Secara subjektif, artinya kita dapat melihat dengan cara candling, dengan cara meletakkan telur ke dalam jalur sorotan sinar, sehingga memungkinkan pemeriksaan kulit dan bagian dalam telur. Kemudian kita juga bisa melihat adanya keretakan kulit, posisi kuning telur, ukuran dan posisi kantung udara, serta bintik-bintik darah ataupun kerusakan lainnya. Untuk pemeriksaan kualitas telur, kesegaran isi telur dengan cara metode objektif itu dilakukan dengan memecahkan telur dan menumpahkan isinya pada bidang datar dan licin. Biasanya kita bisa menggunakan kaca. Kemudian kita melakukan pengukuran terhadap indeks kuning telur, kemudian indeks putih telur, dan juga Hugh unit. Indeks kuning telur adalah perbandingan tinggi kuning telur dengan garis tengahnya yang diukur sesudah kuning telur dipisahkan dari putih telur. Nilai IKT itu antara 0,33 sampai 0,50. Semakin tua atau semakin lama umur telur, maka nilai IKT-nya akan menurun karena terjadi penambahan ukuran kuning telur akibat perpindahan air dari putih telur atau albumin ke kuning telur. Nah, untuk standar indeks kuning telur itu sendiri, apabila nilainya 0,22 itu dikategorikan berkualitas jelek. 0,39 rata-rata dan 0,45 artinya dia memiliki nilai indeks kuning telur yang tinggi. Kemudian untuk indeks putih telur, ini adalah perbandingan tinggi putih telur yang kental dengan rata-rata garis tengahnya. Nilai kisarannya itu sekitar 0,050 dan juga 0,174. Indeks putih telur juga sama halnya dengan indeks kuning telur akan menurun selama penyimpanan karena terjadi pemecahan ovomucin yang dipercepat oleh naiknya pH. Kemudian kita juga dapat menghitung nilai Hugh unit telur baru, biasanya itu berkisar 99,00 dan 100,16. Sedangkan Hugh unit untuk telur yang sudah berumur lama itu bisa berkisar 61,02 dan 64,59. Nilai HU yang rendah ini menunjukkan kondisi albumin atau putih telur sangat encer dan melebar. Hal ini biasa dipicu oleh suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, serta kekurangan karbon dioksida. Kemudian faktor penentu terjadinya perbedaan kualitas telur itu terbagi ke dalam tiga bagian. Jadi bisa dimulai dari sebelum keluar dari ayam betina, kemudian setelah keluar dari ayam betina, dan perubahan kualitas telur karena bertambahnya waktu penyimpanan telur. Perbedaan kualitas telur saat sebelum keluar dari ayam betina ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan kelas ataupun strain individu ayam yang memberikan perbedaan pada warna kulit, ukuran, dan juga bentuk telur. Di mana faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas kuning maupun putih telur. Kemudian faktor lainnya bisa dari gizi dalam pakan ayam, di mana vitamin D, kalsium, fosfor, dan mangan yang terkandung dalam gizi dalam pakan ayam ini sangat mempengaruhi kualitas telur. Kemudian bisa juga akibat penyakit. Biasanya ayam yang terkena tetelo dan infeksi bronkitis dapat menyebabkan telur menjadi abnormal
dan menurunkan kualitas telur. Kemudian umur ayam. Semakin tua umur ayam, maka kualitasnya juga semakin kurang baik karena dapat menyebabkan kerabang telur semakin tipis. Kemudian juga bisa dipicu oleh faktor suhu. Suhu udara yang panas itu akan menurunkan nafsu makan ayam sehingga gizinya nanti akan berkurang dan tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas putih telur, kekuatan telur, ketebalan kulit telur, dan juga ukuran telur. Selain itu, faktor penentu terjadinya perbedaan kualitas telur setelah keluar dari ayam betina ini biasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena pertama, penanganan telur. Pengambilan telur dari kandang sebaiknya dilakukan 2-3 kali dalam sehari untuk menghindari terinjaknya telur oleh ayam, kemudian benturan antar telur ataupun di patuk ayam. Dan juga ada faktor lainnya yakni penyimpanan telur. Semakin lama penyimpanan, maka akan mengakibatkan terjadinya penguapan cairan di dalam telur dan kantung udara pun semakin besar, di mana suhu yang optimum untuk penyimpanan adalah sekitar 12-15 derajat Celcius dengan kelembaban 70-80%. Biasanya ciri-ciri bagian telur yang mengalami penurunan kualitas terlihat dari ruang udara yang bertambah lebar, kemudian kuning telurnya di mana volumenya berkurang, kemudian pH-nya bertambah besar. Kemudian kalau kita periksa kandungan fosfor berkurang, sedangkan kadar amonianya bertambah, dan juga bisa menyebabkan letak kuning telur bergeser. Putih telurnya biasanya ada evaporasi yang menyebabkan kadar air berkurang sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan mengikat protein dan berpengaruh terhadap konsistensi albumin yang menjadi encer. Dan juga ciri-ciri telur lainnya yang telah mengalami penurunan kualitas bisa dilihat dari kulit telur. Biasanya akan terjadi perubahan warna dan timbulnya titik-titik. Telur ini sendiri dia memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang mudah rusak, baik kerusakan yang disebabkan secara alami, kimiawi maupun serangan mikroorganisme yang masuk melalui pori-pori telur. Oleh karena itu, proses pengawetan telur sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur. Umumnya, telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari 2 minggu, terutama di ruang terbuka. Kerusakan-kerusakan lainnya itu bisa meliputi kerusakan baik yang nampak dari luar maupun yang baru, itu dapat diketahui setelah telur pecah. Kerusakan pertama bisa berupa kerusakan alami, yakni pecah ataupun retak. Kerusakan lainnya adalah akibat udara dalam isi telur keluar sehingga derajat keasamannya naik. Sebab lain bisa karena keluarnya uap air dalam telur yang membuat berat telur serta putih telurnya menjadi encer. Dan biasanya kerusakan telur juga dapat disebabkan oleh masuknya mikroba ke dalam telur serta disebabkan oleh kotoran yang menempel. Jadi baik, tadi itulah penjelasan materi terkait telur. Jadi telur merupakan salah satu produk asal hewan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Kemudian produk asal hewan ini sendiri bisa menjadi berbahaya apabila
ada kandungan cemaran mikroba, residu antibiotik, hormon, dan lain sebagainya. Telur sendiri adalah memiliki sifat yang mudah rusak, kemudian kualitas telur itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Demikian untuk materi terkait telur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.